Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an tahura. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Salah satu kendala orang berwudu ketika minim air seperti hari-hari ini di desa Amengampung Wetangrejo, PDAM tidak lancar atau mati total, yaitu ketika kita berwudu, kita jinabat, seringkali was-was menghinggapi kita, sehingga ketika kita berwudu, kita jinabat, seringkali ada perasaan muncul wudhu kita tidak sah karena ada cipratan-cipratan pada wajah. Pertanyaan itu, apakah cipratan pada wajah atau cipratan ketika kita mandi jinabat ke air yang kurang dari 2 kola itu kemudian secara otomatis ikut mustakmal? Nah, gini, air itu ada 2 macam, ada tohirun mutohir, ada tohirun ghairu mutohir. Ada tohirun mutohir, ada suci yang mensucikan, air hujan, air sumber, air sungai dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, ada tohirun ghairu mutohir, ada suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama ini dibagi 2. Yang pertama adalah mustakmal, air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas berwudu atau mandi besar. Seringkali kita pas wudu itu was-was ketika basuhan itu masuk kembali ke bak. Kita harus tahu apa itu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang digunakan untuk membasuh yang wajib. Yang wajib pada basuhan wajah hanya 1 kali. Yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Tangan pun hanya 1 kali dan seterusnya. Mandi pun begitu. Mandi itu yang wajib itu seluruh tubuh basuhan 1 kali. Untuk berkali-kalinya itu hukumnya sunnah. Lah, maka air-air yang menetes ke tempat wadah yang kurang dari 2 kola, tentu yang sudah lebih dari 2 kola tidak ada masalah. Kurang dari 2 kola, apakah secara otomatis mustakmal? Tidak. 2 kola itu berapa? 216 liter atau ukuran 60 cm persegi, ke atas, ke bawah, ke samping dan lain sebagainya. Nah, apakah air yang di wajah itu secara otomatis akan menyebabkan mustakmalnya air yang dijatuhi dari wajah kita? Nah, ini masuk pembahasan tohirun ghairu mutohir yang kedua. Tohirun ghairu mutohir yang kedua itu adalah ketika ada perubahan air pada wadah, baik itu lebih dari 2 kola atau kurang dari 2 kola. Ketika wadah itu berubah air dari sifat aslinya, maka secara otomatis tidak bisa digunakan untuk berwudu atau mandi. Apakah boleh mandi dengan air teh? Tidak boleh. Apakah boleh mandi dengan air kopi? Tidak boleh, dan lain sebagainya. Itu bukan masalah kurang atau lebih, tapi ada perubahan pada zat tersebut. Lah, ketika basuhan pada wajah kita itu jatuh ke tempat pemandian atau tempat kita mengambil air, itu kita perkirakan
Seandainya yang menetes itu warnanya beda, tidak putih, tidak jernih, kemudian air yang menetes itu akan merubah warna pada jeding atau tempat mandi atau bak atau timba sekalipun, maka secara otomatis air tersebut akan menjadi ghairu mutahhir, akan merusak efektif sifat air yang menyucikan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau cipratan itu sedikit tidak masalah. Kalau Anda wudhu langsung semua basuhan wudhu yang pertama itu masuk ke tempat yang kurang dari 2 kula, secara otomatis air tersebut menjadi mustakmal. Karena apa? Karena air tersebut seandainya warnanya hitam, seandainya warnanya teh, maka akan merubah warna dari tempat wudhu asal kita. Yang ketiga, agar kita tidak was-was, ada ulama yang di bab fikih itu namanya bab ihtiraf. Ketika kita nyawuk itu jenengan niatkan bahwa sampean itu niat mengambil air. Jadi tetesan-tetesan yang ada pada Anda itu tidak akan memustakmalkan. Kenapa? Karena Anda niat nyawuk banyu. Tentu dalam rangka wudhu. Ketika mengambil air itu loh, Anda mengkentekkan di hati Anda itu niat ihtiraf atau niat mengambil air. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Tahur itu adalah sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah seperti sigot mubalaghah adalah sigot yang maknanya itu berkali-kali. Tahura artinya itu digunakan bersuci berkali-kali. Ini oleh beberapa ulama yang tidak mengakui atau meniadakan air mustakmal. Tentu ini bukan mazhab Syafi'i, tapi dalam kondisi-kondisi darurat kita itu diperbolehkan intiqalul mazhab, pindah mazhab. Jadi contoh lafadz zoluman itu maknanya aslinya zolimun. Kalau zolimun itu orang yang zolim satu kali. Kalau orang itu berkali-kali melakukan kezoliman, sigotnya itu diganti zoluman. Ada lagi jahilun, itu bodoh. Tapi ketika orang itu melakukan kebodohan berkali-kali, itu namanya jahul, banyak sekali kebodohannya. Ini juga begitu, anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah menurunkan dari langit air yang berkali-kali dibuat mensuci. Jadi atau dalam keterangan lain ada sebuah hadis Nabi itu wudhu di sumur itu kecil. Kata artinya sumur yang lama, tentu sumur itu kurang dari 2 kolah karena lama tidak terpakai. Nabi itu mengambil air dari sana. Oleh sahabat diperingatkan, Kanjeng Nabi itu sumur yang seringkali di zaman jahiliyah itu digunakan untuk membuang kotoran di sana, membuang najis, membuang umpama kalau zaman sekarang ya softtek dan lain sebagainya. Nabi itu terus wudhu terus, tidak masalah, nggak wudhu lagi nggak. Padahal itu jelas-jelas kurang dari 2 kolah karena sumurnya itu tidak sumur yang aktif setiap hari digunakan, enggak, tapi sumur yang lama tidak digunakan, peninggalan jahiliyah, sehingga volume air di sana sudah dipastikan kurang dari 2 kolah. Saya kira itu penjelasan, sehingga yang terpenting kita dalam berwudu ya enjoy saja, ya wudu saja. Perkara nyiprat sedikit-sedikit itu tidak mengganggu sah dan tidaknya wudu kita. Kita
Yang penting jangan ceroboh. Ceroboh ya air sudah jelas sedikit, hanya 2 timba umpamanya atau 1 bak, terus kita wudhunya langsung di atas bak tersebut sehingga 100% air yang kita basuh di wajah itu kembali. Lah itu namanya ceroboh. Perkara kita sudah hati-hati, perkara kemudian dalam proses wudhu itu ada 1-2 cipratan kembali ke bak tersebut, maka itu tidak menjadi masalah. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.